donasi Anda melalui Solidaritas Insan Peduli LAS SIP. Alhamdulillah mereka sudah mengirimkan sekitar 10 miliar dana bantuan kaum muslimin di Indonesia untuk saudara-saudara kita di Gaza. Saya sendiri bersama teman-teman di Amor Peduli bekerja sama dengan Solidaritas Insan Peduli LAS SIP sudah 4 kali salurkan bantuan Anda di nomor rekening berikut ini. Ingat, jadilah bagian dari janji Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Siapa yang mendengarkan beban saudaranya yang sedang kesulitan, yang sedang kesempitan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan kesulitannya di dunia dan di akhirat. Hadis sahih dalam Sahih Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penderitaan saudara-saudara kita di Gaza. Barakallahu fikum. Khotifillah, kemana sih tujuan kita menyalurkan donasi untuk saudara-saudara kita di Gaza? Agar donasi kita ini dikelola dengan amanah, akuntabel, terpercaya, dan transparan. Maka jawabannya adalah sampaikan donasi Anda melalui Solidaritas Insan Peduli LAS SIP. Alhamdulillah mereka sudah mengirimkan sekitar 10 miliar dana bantuan kaum muslimin di Indonesia untuk saudara-saudara kita di Gaza. Saya sendiri bersama teman-teman di Amor Peduli bekerja sama dengan Solidaritas Insan Peduli LAS SIP sudah 4 kali salurkan bantuan Anda di nomor rekening berikut ini. Ingat, jadilah bagian dari janji Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Siapa yang mendengarkan beban saudaranya yang sedang kesulitan, yang sedang kesempitan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan kesulitannya di dunia dan di akhirat. Sama dengan Sahih Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat saudara-saudara kita di Gaza. Ini udah Khotifillah, kemana sih tujuan kita menyalurkan donasi untuk saudara-saudara kita di Gaza? Agar donasi kita ini dikelola dengan amanah, akuntabel, terpercaya, dan transparan. Maka jawabannya adalah sampaikan donasi Anda melalui Solidaritas Insan Peduli LAS SIP. Alhamdulillah mereka sudah mengirimkan sekitar 10 miliar dana bantuan kaum muslimin di Indonesia untuk saudara-saudara kita di Gaza. Saya sendiri bersama teman-teman di Amor Peduli bekerja sama dengan Solidaritas Insan Peduli LAS SIP sudah 4 kali salurkan bantuan Anda di nomor rekening berikut ini. Jadilah bagian dari janji Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Siapa yang mendengarkan beban saudaranya yang sedang kesulitan, yang sedang kesempitan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan kesulitannya di dunia dan di akhirat. Hadis sahih dalam Sahih Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penderitaan saudara-saudara kita di Gaza. Barakallahu fikum. Khotifillah, kemana sih tujuan kita menyalurkan donasi untuk saudara-saudara kita di Gaza? Agar donasi kita ini dikelola dengan amanah, akuntabel, terpercaya, dan transparan. Maka jawabannya adalah sampaikan donasi Anda melalui Solidaritas Insan Peduli LAS SIP. Alhamdulillah mereka sudah mengirimkan sekitar 10 miliar dana bantuan kaum muslimin di Indonesia untuk saudara-saudara kita di Gaza. Saya sendiri bersama teman-teman di Amor Peduli bekerja sama dengan Solidaritas Insan Peduli LAS SIP sudah 4 kali salurkan bantuan Anda di nomor rekening berikut ini. Dan ingat, jadilah bagian dari janji Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Siapa yang mendengarkan beban saudaranya yang sedang kesulitan, yang sedang kesempitan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan kesulitannya di dunia dan di akhirat. Hadis sahih dalam Sahih Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penderitaan saudara-saudara kita di Gaza. Barakallahu fikum. Khotifillah, kemana sih tujuan kita menyalurkan donasi untuk saudara-saudara kita di Gaza? Agar donasi kita ini dikelola dengan amanah, akuntabel, terpercaya, dan transparan. Maka jawabannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mohon perhatiannya sejenak untuk bisa bergabung di acara yang spesial ini. Karena ini ada acara yang sangat-sangat spesial. Dan juga di sini insya Allah akan ada sebuah program yang insya Allah kita bisa beramal di sini. Dan mudah-mudahan ini menjadi pemberat amal kita nanti di yaumil akhir. Jadi teman-teman, nanti di sini akan ada yang namanya lelang lukisan dari Adeko ya, Adeko Mural ya, karya Surya Adi Rahman. Ya, nanti akan ada lukisan di sini dan insya Allah ini akan disalurkan oleh SIP atau LAS SIP itu adalah
Solidaritas Insan Peduli. Jadi teman-teman nanti kesini, kami sebelumnya akan mempersilahkan dulu yang pertama Saudara Suryadi Rahman untuk naik ke atas dari Adeko. Lalu yang kedua juga perwakilan juga dari SIP dan juga Ustadz Endang Abu Rifaidah LC Hafidhahullah Ta'ala dipersilahkan untuk naik. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang program ini, apa itu programnya. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kursi ya. Baik, nggak apa-apa. Mungkin sebelumnya kita mungkin perkenalan masing-masing dulu dari mana. Nanti setelah itu kita akan berbincang-bincang tentang program ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah berdiri ya. Oh, duduk. Selamat sore teman-teman. Terima kasih yang sudah datang ke sini. Perkenalkan, saya Surya, founder dari Mural Adeko. Di sini saya diundang untuk membuat sebuah lukisan yang bertemakan tentang harapan Palestina. Oke. Kalau sudah pernah follow Mural Adeko, pasti tahu bagaimana Mural Adeko ini bersikap tentang Palestina. Ya, sekarang gini, kita bayangkan aja bagaimana kondisi Palestina ini ketika berada di zaman Nabi. Kira-kira Rasulullah apa yang beliau akan lakukan dengan kondisi seperti ini? Apakah beliau diam saja? Apakah beliau menutup telinga, menutup mata? Pastinya enggak ya. Pasti yang Rasulullah akan lakukan adalah bagaimana dengan tenaga dan doa beliau kerahkan. Dan tentunya ini harus kita lakukan juga dalam kondisi sekarang gitu loh. Jujur saya sedih ya ketika kita rame-rame bilang boykot, kemudian kita rame-rame bilang Palestina, sedangkan yang lainnya hanya mengolok-olok gitu ya. Terus terang saya sedih banget ketika itu terjadi. Dan harapanku semakin kesini kita dengan kondisi pembantaian yang semakin gila ini, kita jangan pernah sedikit pun untuk lalai dengan saudara kita yang di Palestina. Dan saya berterima kasih kepada MLF dan Les SIP yang udah menyalurkan emosi saya, menyalurkan unek-unek saya ke dalam sebuah karya, dan karya itu nantinya insya Allah akan kita jual, dan hasil penjualannya 100% akan kita donasikan ke Palestina. Dan yang kita tahu Palestina itu sekarang kondisinya kan lagi di blokade ya, bantuan-bantuan sulit sekali untuk sampai. Dan di sini Les SIP bertekad dan berjanji insya Allah bahwa donasi yang disalurkan melalui SIP ini akan sampai di Gaza 100%. Dan Les SIP ini mungkin untuk detailnya akan diperkenalkan langsung ya. Kok malah saya yang jelasin. Gitu ya, terima kasih banyak yang sudah hadir di sini. Perkenalan dari saya begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya mungkin perwakilan dari Solidaritas Insan Peduli, Bapak Nawawi ya. Ada mungkin menjelaskan sedikit tentang seperti apa SIP, apalagi di tengah sekarang kita lihat di Gaza ini sekarang banyak sekali ya kita menyumbangkan ke Gaza, apalagi sekarang mungkin saya dengar-dengar banyak sekali kesulitan untuk sampai ke sana gitu ya. Apa yang menjadi kira-kira keunggulan dari SIP dan bagaimana cara menyalurkan hasil dari penjualan ini supaya benar-benar bisa sampai ke sana? Terima kasih Mas Uki. Saya Nawawi dari SIP. SIP itu adalah sebuah lembaga sosial Mas, mic-nya kurang besar Mas, yang itu Mas. Cek. Cek.
Baik, teman-teman yang saya hormati, SIP adalah sebuah lembaga sosial nirlaba dan sangat komit kepada membantu kaum muslimin dimanapun berada. Dan alhamdulillah saat ini SIP memiliki izin LAS yang disebut dengan LAS SIP atau LAS SIP. Begitu kita memiliki izin LAS, maka semakin komit kita untuk membantu kaum muslimin khususnya yang ada di Palestina. Free Palestine bukan hanya slogan bagi kita, tapi komit kita untuk senantiasa terus menerus tanpa henti untuk membantu dan memperhatikan mereka. Lalu pertanyaan Mas Uki, bagaimana cara menyalurkannya? Kami tentu bukan hanya berkomitmen untuk mengumpulkan dana, tetapi juga berkomitmen memastikan dana sampai ke tempat. Dengan demikian, maka kami memiliki tim yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Faidah seperti apa dan bagaimana cara untuk menyalurkan dana tersebut yang didapatkan. Insya Allah beliau akan sampaikan. Barakallahu fikum. Barakallahu. Nah, berikutnya kepada Ustaz Endang Abu Faidah. Seperti tadi dikatakan, bagaimana sih program ini, seperti apa di sananya ya? Apalagi sekarang ini ya, di antara teman-teman tadi yang salah satunya adalah pertimbangannya apakah kita sampai atau enggak. Apalagi kadang-kadang kita kalau mau nyumbang itu peduli nggak peduli ya, lihatnya ada sumbangan, kita niatnya baik, kita kirim aja, tapi kadang-kadang ya itu. Jadi bagaimana Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Perkenalkan, saya Endang Abu Faidah dari Cipanas, Cianjur. Saya sebagai relawan SIP Solidaritas Insan Peduli. Pertama, kenapa kita komitmen tadi terkait dengan Palestina? Setidaknya cukup satu alasan Kang Uki ya, bahwa salah satu pengusaha di Palestina itu ada Muhammad Ali Taher. Ketika Indonesia merdeka, bukan hanya sebatas Palestina itu mengakui, tapi beliau menyumbang. Nah, ini menjadi titik terpenting bagi warga Indonesia, bagaimana Palestina berpihak terhadap kemerdekaan negara Indonesia, bukan hanya sekedar pengakuan tapi juga melalui berdonasi. Yang kedua, program Solidaritas Insan Peduli di Palestina itu ada 3. Pertama, sembako, karena kita tahu bahwa sembako atau makanan itu menjadi kebutuhan pokok. Bahkan Rasul mengatakan ittaqillah wa yubsik bitamar. Mesti pada sedekah untuk dijauhkan dari neraka itu sekalipun dengan 1 biji kurma. Yang kedua, program makanan siap saji. Ya, jadi di sana tentu sebagaimana kami dulu di Cianjur pernah mengalami gempa, dan itu juga hanya beberapa saat ya merasakan bagaimana kesulitan. Makanan siap saji tentu ini akan memudahkan. Kita tahu bahwa ada seorang wanita pezina, itu Rasul menyampaikan masuk surga hanya sebatas memberi air. Yang diberi air itu anjing, yang memberinya adalah pelaku dosa, tetapi Rasul mengatakan dia masuk surga. Artinya bukan seberapa besar yang kita berikan, tetapi seberapa komit kita ikhlas dan itu dilakukan tepat sasaran sesuai kebutuhan. Yang ketiganya, mungkin ini berbeda dengan lembaga yang lain, bahwa SIP memberikan donasi itu untuk kafil doa. Jadi sebagai kebutuhan pokok berdakwah para dai. Kalau kita berbicara sikap kemanusiaan, semua juga sama. Apalagi Solidaritas Insan Peduli dengan namanya sudah mewakili. Tetapi jarang dari para relawan, para lembaga-lembaga sosial itu memiliki perhatian yang besar terhadap para dai. Karena mustahil dakwah ini akan terus berlangsung kalau dai-nya tidak ada. Jadi kalau hanya sebatas kebutuhan dari makanan pokok, kemudian juga sembako, air dan lain sebagainya, di Indonesia juga sama. Tetapi
kami berkomitmen berapa dai yang masih tersisa di sana yang bisa kita support, ya. Dan itu Syekh yang sebagai kafinya penanggung jawab di sana adalah asli dari Gaza. Beliau keluarga negaraan Palestina asal Gaza, sehingga kita memastikan tepat sasaran tadi insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Yang terakhir Kang Uki, bahwa dalam waktu dekat Saudara-saudara Peduli ini akan menyalurkan dana yang sudah terkumpul itu 1,2 M. Saya sudah beberapa kali ditelepon, di WA, ditanyain terus harga makin naik dan kebutuhan dan sebagainya oleh para penanggung jawab di sana, kapan? Alhamdulillah di sini disambut ya, kerjasama dari beragam pihak. Mudah-mudahan dengan segala upaya kita untuk pro kepada Palestina dengan segala cara bisa kita lakukan, ya. Dan dalam agama kita untuk memberi, berinfak, memberi hadiah itu sangat luas. Karena itu termasuk mengadakan acara ini mudah-mudahan diberikan keberkahan, siapapun yang terlibat diberikan ganjaran dan itu menjadi pemberat kita bersama. Masya Allah, tidak hanya beri makan buat tubuh ya, tapi ilmu juga itu yang menjadi nilai plusnya ya. Sebelum kita mungkin akan lihat dulu ya seperti apa lukisannya, mungkin nanti dari Mas Surya bisa bercerita sedikit ya, sambil menunggu lukisannya datang mungkin bisa bercerita tentang apa gitu lukisannya, terinspirasi dari apa, terus berapa lama sih kira-kira bikin karya ini tuh? Benteng dipersembahkan dulu nih. Masya Allah. Ya, jadi secara spontan kita udah langsung tahu ini lukisan tentang apa, dan tanpa kita harus menelusur lebih dalam, orang yang pertama melihat seharusnya dia langsung tersentuh, mengingat bagaimana kondisi Palestina sekarang yang diperhatikan oleh dunia itu naik turun. Di dunia sedang ramai apa, ini nggak diperhatikan. Kemudian pas ini lagi ramai, ini diperhatikan. Jadi kayak kondisi di Palestina ini tuh secara publikasi itu kayak FOMO aja gitu. Jadi di sini saya ingin menjelaskan bahwa anak-anak di sana itu ini adalah figur seorang anak Palestina yang dia memiliki sosok yang sunyi, kemudian dia penuh dengan kepasrahan, cuman di dalam hatinya terdalam dia tetap masih ada harapan dari kita. Dia masih ada harapan untuk dibantu oleh dunia. Dia masih ada harapan dari doa-doa yang kita kirimkan. Dan di sini ada burung-burung merpati yang melambangkan kebebasan dan perdamaian. Bahwa harapan seorang anak itu dia nggak muluk-muluk ya, anak Palestina itu. Dia nggak pengen menjadi ini, nggak pengen menjadi itu. Dia cukup bisa hidup untuk esok hari. Dia cukup ingin menikmati hidup layaknya kita di sini. Dia ingin perdamaian. Dia nggak, sejujurnya dia nggak ingin melawan. Dia hanya ingin berdamai. Dan lukisan ini saya bikin penuh emosional. Ketika saya membuat lukisan ini, saya selalu teringat bagaimana seorang ibu yang kehilangan anaknya dengan cara yang keji, dengan cara anak itu terbakar hidup-hidup, anak itu terpisah anggota tubuhnya, tangannya, kepalanya, dan itu bisa kita saksikan di depan mata kita, dan itu sungguh menyayat hati, apalagi kalau kita yang udah punya anak ya, pasti sakitnya luar biasa melihat hal seperti itu. Dan di sini semua
emosi saya tuangkan ke dalam lukisan ini. Harapannya ketika lukisan ini menjadi milik orang lain, maka itu adalah orang yang tepat dan lukisan ini akan punya dampak yang baik bagi pemilik di selanjutnya. Mungkin kalau dari saya itu aja. Terima kasih banyak. Oke, teman-teman sebenarnya nggak harus berupa lukisan saja. Buat teman-teman yang pengen menyumbang juga melalui lembaga Amil Zakat juga bisa langsung aja cek lebih jelas. Mudah-mudahan ini menjadi pembuka di acara ini supaya ada yang lain juga ikut bersumbang. Ya, kita akan mulai sebentar lagi untuk melelang lukisan ini. Jadi buat teman-teman yang ingin turut bersumbang untuk saudara-saudara kita di Palestina, ayo berkumpul di sini. Bisa juga dengan membeli lukisan ini, atau kalau sudah terjual pun juga teman-teman kita harap juga bisa terus bersumbang melalui live sini. Kita buka, insya Allah. Bismillah, kita buka ya. Oke, mau dibuka? Baik teman-teman, kita akan membuka lelang ini dengan harga pertama Rp500.000. Buat yang mau lebih silakan angkat tangan. Mau foto berarti nambah. Nanti 500.000 sama Bang Zul. 600. 1 juta. 1 juta. 1.500.000. Ada lagi teman-teman. Ayo. Sebenarnya kita bisa bersumbang juga ya. Ya harus 1 orang loh. Pak Taufik 1,6. Gimana kalau 1,5 dibanding 1,6? Sama-sama nyumbang dong ya. Iya kan? Buat apa? Ada lagi 1,8. 2 juta. Ada yang 3 juta nggak? Langsung ya. 2 juta. 2 juta. Ayo 2 juta. 2 juta. 2,2. Ayo tambah lagi. 2,2 belum, kira-kira baru berapa orang kelompok dibantu. Nggak dilihat dari itunya ya, tapi mudah-mudahan bisa ngebantu. Ayo, kayaknya masih nggak bisa. Ayo 22, ayo teman-teman 22 buat saudara kita di Palestina. Kita jangan sampai hanya melihat beritanya saja, tapi seperti dikatakan tadi sama Bang Surya ya. 22. 22. Kita hitung mundur. 2,5. Ayo 25. Bang Femi. Bang Zul udah berdiri nih, bahaya. Bang Zul udah berdiri nih. Kayaknya. Gimana Bang Zul? 25 nih. 25. Masya Allah. Bang Zul juga ini, beliau punya program juga di Biro teman-teman ya. Dia juga membantu juga sosial untuk Palestina dengan pembelian baju-baju di sana juga beliau akan sumbangkan juga. Jadi buat teman-teman 3 juta dari Bang Zul. 3 juta. Oh, mau nambah ya udah. Enak lah. 3 juta. Digabungin aja udah 3 juta sama 2 juta udah. Lukisan begitu. 3 juta ya, 3 juta teman-teman, sekarang 3 juta. Sebelum waktu maghrib sebentar lagi, kurang lebih ada 15 menit lagi ada. Sementara ada yang 3,1 aja. Ayo Pak, 31. Bang Zaki 31. Masih 3 juta ya, kita hitung mundur dari sekarang ya. Di 3 juta kita hitung mundur dari 15. Biar kasih waktu buat mikir. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
5, ini nggak ada nih. 4, 3, 2, 1 kepada Bang Zul. Alhamdulillah, semoga sumbangan dari Bang Zul menjadi pemberat amal timbangan di yaumil akhir, dan semoga dengan itu Palestina juga, dengan sumbangan kita juga nanti insya Allah, walaupun tidak membeli lukisan, mudah-mudahan itu bisa membantu saudara-saudara kita di Palestina dan menjadikan Palestina terbebaskan dari para penjajah. Ustaz mungkin sepatah dua kata untuk kita semua. Ustaz. Ya, alhamdulillah. Baik, sebagai teman itu kan Rasulullah SAW di dalam satu hadits menyampaikan bahwa fasa al-mu'min kurbatan min kurabi dunia dan fasallahu lahu kurbatan min kurabi qiyamah. Siapa yang meluaskan, melapangkan kesulitan seorang mukmin, kita tahu warga Palestina khususnya di Gaza adalah mayoritas muslim mukmin, dari kurbah satu kesulitan, mereka memiliki banyak kesulitan, dari kesulitan-kesulitan di dunia, dan tidak ada kenikmatan yang paling berharga saat ini melebihi rasa aman. Tidak ada. Ketika mereka kita berikan keluasan hanya dengan satu kesulitan saja, maka Allah Ta'ala akan memberikan ya kemudahan, kelapangan nanti di akhirat. Bapak dan Ibu tidak mesti harus menyumbang sebagaimana nominal yang tadi. Bapak Ibu bisa melewati atau via lansip sumbangan berapa saja, dan kita terus konsisten. Bukan saat ini dan ini sudah kesekian kalinya. Silakan bisa datang ke kantor atau melalui perwakilan di setiap kabupaten, lansip selalu ada. Karena itu mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu bisa meringankan ya kesulitan-kesulitan mereka di Gaza khususnya, dan kaum muslimin di seluruh dunia. Itu saya menganggap. Mungkin teman-teman kalau mau langsung cek di sini ada booth ya, Pak ya. Di booth nomor berapa kalau boleh tahu? W8. Jadi teman-teman yang ingin bersumbang sebagaimana katakan Ustaz tadi, nggak harus dengan jumlah segitu, bisa langsung aja ke booth W8. Insya Allah di sana mau konsultasi juga ya, ada konsultasi zakat juga, bisa langsung di sana semua. Kepada di sini juga kepada kita Surya, jazakallahu khairan. Mudah-mudahan juga bisa terus berpartisipasi juga membantu saudara-saudara kita. Semoga Allah berkahi juga Nasib dan juga Surya. Ustaz jazakallahu khairan. Mudah-mudahan kedepannya ada lagi acara seperti ini. Mudah-mudahan kita doakan kepada Palestina, semoga Allah mudahkan untuk kita semua dan juga untuk Palestina. Dan sebagai penutup kami ucapkan jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan Bang Zul. Penyerahan Bang Zul. Penyerahan Bang Zul. Ayo Bang Zul. Perwakilan dari Bang Zulnya dong. Perwakilan. Lupa buat fotonya Bang Zul. Silakan. Silakan. Dari Surya kepada Bang Zul dan kepada lembaga. Nanti masuk ke sosial media kemarin. Nanti di ini Bang Zul di blur. Bang Zul bener-bener. Buat dokumentasi ya kayaknya. Ayo Bang Zul, bismillah. Ya Akbar. Baik. Yuk ke berat tidak? Enggak ya. Silakan kepada Bang Surya untuk
Baik, sekarang kita mungkin akan persiapan untuk sholat maghrib sebentar lagi ya. Jadi mungkin kita akhiri acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.